ngomong etika, ngomong macam-macam, ngomong pengkhianatan, loyalitas lah, tidak tahu berterima kasih. Apa ini? Ini bukan terminologi yang perlu kita lembagakan dalam bernegara. Kalau misalnya saya kutip dari Rizal Ramli, cerita tentang Henry Satrio bahwa 2,5 tahun yang lalu sudah disiapkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, maka saya mengatakan ini by design. Kalau by design, tidak hanya kita pelanggaran etik yang kita bicarakan, tapi pelanggaran hukum. Berarti siapa dong yang harusnya jadi ketua MK, Mbak? Ya Harusnya. banyak. Masa di Republik ini nggak ada orang yang sama sekali? Ya. Cari aja yang dari Aceh sana, yang dari Papua Ya. sana, yang dari Nusa Tenggara Barat. Makanya kita selalu ya kagum dengan orang-orang Jakarta, seolah-olah tidak ada orang daerah yang punya kredibilitas, gitu loh. Saya sebenarnya banyak yang saya ingin omongkan soal konsep MK ke depan ya. Kalau menurut saya, Pak Refli ya, hakim konstitusi itu tidak harus ahli hukum, tapi ahli terhadap kehidupan ini, ahli terhadap konstitusi itu sendiri. Karena itulah yang bisa memasukkan, ada banyak pemikir, ada banyak filosof itu. Ya, kawan Anda misalnya orang kayak Rocky Gerung gitu, itu sebenarnya dia bisa masuk. Bukannya kawan ente ya? Kawan kita lah berarti ya. Ya kayak gitu-gitulah saya membayangkan. Karena kan gini ya, ini sekarang ini problemnya, tadi misalnya beliau bicara tentang seorang hakim di situ. Saya pengalaman melakukan judicial review, saya menikmati debat dengan beliau dan keterbukaannya secara ilmu pengetahuan, Prof. Eni ya. Waktu kita mendebatkan pasal-pasal, tolong tantang saya, tolong yakinkan saya, kayak gitu-gitu kan cara beliau itu. Nah, sementara orang ini pernah jadi pegawai di sini, pernah kerja di sini, nanti unsur konflik of interest-nya itu menjadi banyak. Sehingga sebenarnya mungkin orang-orang yang, apalagi di kampus juga Bung Refli ya, kampus itu kacau juga itu. Sudah terlalu banyak pejabat masuk kampus itu. Bahkan di dalam tradisi ilmu pengetahuan kita di kampus, orang itu kalau sudah jadi dekan bukan menjadi ilmuwan. Jadi komisaris. Jadi komisaris, jadi pegawai, jadi pegawai pemerintah. Ini soal-soal di mana tumbuhnya etik itu. Saya tadi setuju tadi itu, etik itu tentang rasa dan harusnya kembali kepada orang itu. Saya lah yang merasa bahwa saya nggak wajar berada di sini dan seterusnya lah kira-kira gitu. Mungkin perjuangan panjang kita untuk menyaksikan ada banyak pejabat publik di semua cabang kekuasaan untuk punya rasa yang sangat tinggi. Sebab di tengah alam yang kita ini kayaknya orang nggak punya rasa ya, kalau kita lihat kasus-kasus gitu, kok kayaknya konflik of interest itu ada di mana-mana gitu. Saya kira itu Bung Refli. Berarti kalau misalnya tadi kita udah bahas etik dan kepatutan, kira-kira majunya Gibran itu melanggar kepatutan dan etik nggak? Menurut Bung Fahri? Kenapa menurut Bung Fahri? Menurut saya? Duluan dia. Sekali-kali duluan lah. Gibran itu kan sudah menjadi aktor politik sekarang ya, meskipun dia muda. Kita suka atau tidak, dalam sistem tarik-menarik antara institusi, antara partai politik yang saya kritik, Bung Refli tahu, tentakel-tentakelnya terlalu banyak masuk ke dalam jantung-jantung kekuasaan, bahkan alat-alat keamanan gitu ya. Itu menurut saya yang menciptakan adanya sesuatu yang kita rasa tidak ideal di situ gitu. Tetapi dan itu kompleks gitu. Ya misalnya figur seperti Pak Prabowo gitu. Orang menyesalkan, tapi penyesalannya baru muncul sekarang bahwa Pak Prabowo kemudian berkoalisi dengan Pak Jokowi. Saya kaget juga itu, kenapa ada orang yang menyesalnya baru sekarang, padahal ini udah jalan 4 tahun lebih, sudah hampir 5 tahun gitu. Sehingga begitu dekatnya hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ya, seolah-olah itu kemudian membuat tawar hubungan antara Pak Jokowi dengan partainya misalnya, seolah-olah ya, meskipun saya nggak tahu karena Pak Jokowi kan masih dengan partainya. Inilah yang dianggap kemudian jadi biang masalahnya, karena kemudian di samping Pak Jokowi ini, ya, calon ketiga dari Prabowo waktu itu, setelah Mbak Puan gagal, Mas Ganjar gagal, lalu muncullah Gibran ini yang disandingkan dengan Pak Prabowo. Jadilah masalah besar. Prabowo-nya sudah menjadi musuh dari banyak orang lama. Saya tahu betul siapa
musuh-musuh yang gak ikhlas terima Pak Prabowo sampai sekarang. Tambah lagi ya Mas Gibran ini yang dianggap tadi terkait langsung atau tidak langsung dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira it's already becoming a political event ya. Jadi sudah menjadi political struggle juga. Menurut saya sih ya seperti kata beliau tadi, banyak yang senang juga Gibran maju karena dianggap itu gampang dikalahkan atau gampang dipukul. Ya sekarang dia sudah di situ, menurut saya sih ya dia akan bertarung di situ. Ya, atau dianggap misalnya partai-partai yang awalnya dianggap dari partai koalisi pemerintah, artinya pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo kan sekarang malah jadi saling ribut lah tiba-tiba ibaratnya. ya, suddenly begitu ya. Tapi belum menjawab pertanyaan saya, sebenarnya melanggar etika nggak menurut Bang Fahri? Itu patut nggak? Di wilayah politik ini kan tidak ada peradilan etiknya, yang ada peradilan etiknya kan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di sini kan Susah nih, Nah, saya jawab ke saya. ya. kalau di sini kan secara legal formal itu jalan ya jalan aja. Emang hanya pemilihan Gibran yang dianggap punya masalah etik. Pemilihannya Caimin yang sudah pacaran setahun dengan pacar lamanya, terus tiba-tiba dalam 1-2 hari berubah, ya kan? Itu kan juga dianggap ada masalah etik. Tapi it's politik. Orang berkumpul karena yakin akan menang, karena yakin bisa mengusung satu program yang sama, itu saja. Apalagi kan itu yang saya bilang. Nah, lagi-lagi nih Bung Refli, saya sudah pernah ngomong berkali-kali. Ini kan adalah akibat dari 2 hal yang tidak ditetapkan. Pertama adalah memperkuat party ID. Sehingga seharusnya partai politik mengontrol nominasi dari dalam partai politik ini sendiri. Sebagaimana yang disebut di dalam Undang-Undang Dasar bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Ya kan, khususnya di dalam Pilpres dan Pileg ya, pusat ya. Nah harusnya kan itu dia kontrol gitu loh. Sehingga nggak ada lagi isu kenapa dia maju. Enggak dong, harusnya satu partai politik memegang kendali terhadap satu calon presiden dan wakil presiden. Ketua umum partai politik dan sekjen partai politik punya hak penentuan final gitu loh. Nah ini kan tidak, karena tadi muncul problem threshold yang mengharuskan partai itu berkongsi dengan partai lain sehingga mencari siapa yang pas. Yang kedua, partai politik harus menyadari bahwa di dalam demokrasi pejabat publik bukan lagi elemen dari partai politik. Pejabat publik adalah elemen publik ya yang harusnya tunduk penuh kepada etika publik ya kan, hukum publik dan sebagainya gitu. Kalau 2 hal itu bisa kita regulasi dengan baik, nggak akan ada lagi keributan kayak begini, nggak akan ada lagi menelikung di tikungan ya kan, sliding dan sebagainya, nggak akan ada lagi. Betul-betul akan real satu partai politik punya satu calon mewakili ideologi dan gagasan partai, lalu partai itu mengajukan satu orang, satu pasangan, ditandatangani oleh sekjen dan ketua umum, sudah. Nggak akan ada lagi yang masalah kayak gini-gini. Kalau kita tertibkan, partai politik nggak mau menertibkan ini, dan mereka yang pusing sendiri sekarang, ngomong etika, ngomong macam-macam, ngomong pengkhianatan, loyalitas lah, tidak tahu berterima kasih. Apa ini? Ini bukan terminologi yang perlu kita lembagakan dalam bernegara. Nggak ada terminologi kayak begitu itu dalam kita bernegara demokrasi. Siapa bilang partai politik berjasa kepada calon? Bagaimana kalau calon berjasa kepada partai politik? Nggak pernah dipertimbangkan sebagai problem etik juga. Saya kira itu. Ya, sekarang saya mau coba gali juga soal nepotisme dan dinasti politik. Pasti Bang Fahri juga punya bantahan soal itu. Bung Fahri ini kan aktivis 98. Saya 98 juga udah jadi wartawan dan saya meliput demonya Bang Fahri bersama Rama Pratama, aktivis 98 yang menolak KKN. Dan sekarang menurut Anda, apakah yang dilakukan itu juga bagian dari nepotisme dan dinasti politik? Kan begini ya, hal-hal itu kan sudah kita tuangkan dalam serangkaian regulasi, sehingga sejak TAP MPR tahun 99 itu kita mencantumkan ketetapan tentang
menghapuskan KKN dari para pejabat dan penyelenggara negara, itu kemudian turunlah serangkaian aturan undang-undang yang sangat detail tentang itu semua, dan it's already there, sudah ada di situ sebenarnya. Sehingga sebenarnya yang kita sebut sebagai KKN itu sudah ada dalam undang-undang. Ada undang-undangnya, juga ada peraturan-peraturan lain yang termasuk peraturan etik dan sebagainya gitu. Jadi saya kira sekarang ini tidak boleh lagi kita memakai adagium yang kita pakai tahun 98 ketika sentralisasi kekuasaan itu belum kita rampas gitu ya. Dan ketika kita belum meregulasi sesuatu yang detail sekali tentang perilaku KKN yang kita kritik itu. Kalau sekarang itu semua sudah ada. Dan bagaimana dengan tudingan dinasti politik? Ya itu termasuk itulah, dinasti politik tidak dikenal lagi dalam negara demokrasi karena terminologi dinasti itu adalah terminologi dalam kerajaan, pewarisan oleh darah. Sekarang misalnya kita bilang begini, oh bagaimana dengan misalnya kalau itu apa yang terjadi dengan otoritarianisme berbeda. Otoritarianisme itu kan semi kerajaan karena satu orang mengontrol seluruh kekuasaan. Tapi dalam demokrasi tidak ada satu orang mengontrol seluruh kekuasaan. Kekuasaan itu terbagi. Ya memang kita sekarang ini nominasinya masih oleh partai politik. Ke depan kita harus berbicara nomination by the people dan election by the people. Tapi the whole election di Indonesia itu kan dilakukan oleh rakyat. Jadi sebenarnya konsep dinasti tidak bisa lagi dipakai di dalam konsepsi negara demokrasi Indonesia sekarang ini. Keluarga politik ya, bahwa ada keluarga yang membangun tradisi berpolitik dan menjadi pejabat politik dalam keluarganya, itu biasa. Bung Karno keluarga politik, ya kan? Pak Habibie bukan, ya, karena Ilham dan Tareq tidak masuk politik. Ilham ada di Golkar tapi Tareq tidak, dan rata-rata tidak menonjol. Kemudian ya keluarga Ibu Mega ya keluarga Bung Karno. Kemudian keluarga Pak SBY mulai jadi keluarga politik, ya kan? Keluarga daerah-daerah itu, keluarganya Haji Kasan di Banten, Ratu Atut dan saudara-saudaranya, keluarga politik. Tidak ada masalah. Dan menurut Anda itu bukan dinasti jadinya? Bukan dinasti karena pewarisannya itu tidak melalui darah, itu melalui pemilu gitu. Silakan Bang Refli. Nah, oke, saya akan Saya minum juga jadinya. ya, saya akan menjawab sebaik-baiknya gitu ya. Anda mengatakan kepada saya, apakah pencalonan Gibran itu melanggar etik atau tidak? Pertanyaannya, kalau kita melanggar etik itu, kita tidak bisa mengatakan pencalonan. Gitu loh. Karena pencalonan itu sendiri sebuah proses. Masa kita sebuah proses melanggar etik? Anda harus addressnya jelas. Jokowi kah yang melanggar etik, Prabowo kah, Anwar Usman kah, atau siapa, kan itu. Itu satu. Yang kedua, ya, kalau kita bicara mengenai pelanggaran etik, ya yang kita persoalkan itu adalah proses di MK. Apakah pengambilan keputusan di MK yang membuat jalan bagi Gibran itu by design? Itu pertanyaannya. Kalau dia by design, melibatkan siapa saja? Kalau misalnya saya kutip dari Rizal Ramli, cerita tentang Henry Satrio bahwa 2,5 tahun yang lalu sudah disiapkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, maka saya mengatakan ini by design. Kalau by design, tidak hanya kita pelanggaran etik yang kita bicarakan, tapi pelanggaran hukum. Karena kolusi nepotisme adalah salah satu delik pidana, ya kan? Jadi instead of kita ngomong tentang pelanggaran etik, ya, yang masih ranahnya kadang-kadang perasaan, kadang-kadang abu-abu, kita bicara tentang pelanggaran potensi pelanggaran pidana. Kalau seandainya memang ini by design. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita misalnya pelanggaran pidana, apa yang harus kita lakukan? Kan itu masalahnya. Kalau pelanggaran pidana itu menyangkut presiden, misalnya katakanlah Presiden Jokowi adalah aktor yang merencanakan ini, maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Jadi buat angket untuk menyelidiki soal ini. Dan apa yang dilakukan Mas Sinton itu saya dukung, ya kan?
biar kita bikin terang masalahnya, termasuk soal tudingan ijazah palsu dan lain sebagainya. Sehingga kita mempunyai forum terhormat. Ini kan Fahri sering sekali mengatakan, kita jangan kita bawa itu di pasar, bawa dalam perdebatan-perdebatan, tapi bawa dalam forum ketatanegaraan. Nah, forum ketatanegaraan adalah lakukan inisiasi hak angket terlebih dahulu untuk the trial of impeachment, untuk pemakzulan seandainya memang ditemukan ada klausul-klausul impeachment yang bisa diterapkan, misalnya perbuatan tercela, pelanggaran hukum berat, ya, dan lain sebagainya. Itu satu hal. Lalu terhadap siapa lagi yang terlibat, misalnya, katakanlah terhadap Gibran. Gibran nggak salah, dia menjadi objek dalam hal ini. Malah kita harus kasihan pada Gibran. Bagaimana seorang anak yang belum cukup dewasa tiba-tiba dipaksa hanya karena ingin mempertahankan oligarki kekuasaan atau dinasti kekuasaan atau rezim yang saat ini berkuasa. Didukung pula oleh para seniornya yang makin menjebloskan Gibran. Tidak ada penolakan dari senior-senior di politik. Itu menunjukkan bahwa budaya politik kita masih kampungan dalam tanda kutip. Kok orang kecil dijebloskan untuk berhadapan dengan sebuah hal yang besar. Padahal tadi kan dikatakan misalnya, kalau kita bicara mengenai kesempatan tidak adanya presidensial threshold misalnya, ada kesempatan bagi dua partai untuk membuat poros keempat kalau dia tidak suka, ya kan? Jadi dia juga memikul tanggung jawab sejarah. Anda punya kesempatan untuk menolak, tapi Anda tidak lakukan itu karena Anda takut, karena Anda hanya memikirkan diri sendiri. Kan itu persoalannya. Padahal kalau seandainya misalnya Golkar mau membuat poros keempat, bisa. Kalau kita kaitkan dengan party ID di dalam pemilu, itu jauh lebih menguntungkan. Saya yakin kalau seandainya misalnya Fahri Hamzah punya kesempatan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, dia maju. Kenapa? Karena walaupun dia kalah, tapi dia bisa menggelorakan semangat pemilih, kan begitu? Iya kan? Ya. Sehingga party ID muncul, dan itulah tujuan election, agar partai menonjol di dalam pemilihan wakil rakyat. Tapi ini tidak dilakukan. Padahal kita tahu tradisi Golkar misalnya, ya, kalau kita mau kritis benar, ngapain Golkar misalnya mendukung Gibran? Dia maju sendiri saja, kalaupun kalah dia tetap berkuasa nanti. Kan kita tahu tradisi partai itu, siapapun yang menang dia ikut, kan begitu. Nah, sekarang kalau dia misalnya membuat poros keempat, oke, maka dia punya kesempatan untuk menjadikan Golkar sebagai pemenang pemilu satu. Yang kedua, pasangannya, entah itu PAN, entah itu Demokrat, yang penting ada kursi, itu juga akan punya kesempatan. Ya, tetapi saya melihat ini kan kuncinya di Golkar. Kalau Golkar kemudian tiba-tiba mengatakan kami mencalonkan Gibran dan menggolkarkan Gibran, ya sudah. Berarti betul-betul etika politik paling tidak internal Golkar tidak dijaga. Padahal putusan Munas mereka itu belum dicabut menjadikan Erlangga sebagai calon presiden. Begitu ada kesempatan kok lari. Oke, orang akan mengatakan itu karena ada politik sandra, ya kan? Itu yang mau saya tanya. Iya kan? Itu karena ada politik sandra. Pertanyaannya yang bodoh siapa? Ya kan? Ketua umum Golkarnya atau yang menyandra terlalu pandai, terlalu pintar. Nah, yang begini kan biasanya bisa dijawab oleh Fahri Hamzah dengan mudah kan? Nah, saya ingin mengatakan bahwa kok bisa ada partai dengan tradisi yang panjang ketika ada ancaman sandra seperti itu, yang dipilih adalah menyelamatkan diri sendiri, bukan menyelamatkan perahu partai yang sudah besar itu. Jadi jangan heran, kemudian ada sempalannya, ada KIB juga, tapi kuning, hijau, biru, yaitu yang hijau ke sana. Ya, kelompok-kelompok sempalan, Mahmud. bukan kelompok-kelompok sempalan yang mendukung Anies kan akhirnya kan ada kuning, hijau, biru. Ya, Sirajuddin Wahab, kemudian ada Habil Marati kan, ada Sahrin. Soal besar dan kecil nanti kita buktikan. Tapi intinya adalah kok bisa begitu. Nah, dari sisi etika internal itu melanggar, tidak hanya melanggar etika internal, melanggar konstitusi partai. Ya siapa lagi? Misalnya, termasuk Bung Fahri. Kita bisa katakan, ini etis nggak sih Bung Fahri sebagai politisi senior yang yang sangat keras sekali di Senayan tiba-tiba tunduk, ya kan, dengan seorang bocil misalnya kan begitu. Nah, etika itu bisa ditanyakan juga ke beliau. Jadi
memang ada potensi pelanggaran pidana kalau itu by design, dan saya yakin Fahri mungkin tidak masih menjadi bagian itu, insya Allah. Tapi ada juga etika politik, perasaan politik yang kita bisa tanyakan. Kok begitu sih Fahri Hamzah? Kan orang nanya loh tentang Fahri Hamzah. Kok begitu sih Fahri Hamzah? Karena idealnya Fahri Hamzah ini mendukung Anies harusnya kan begitu. Tapi gara-gara ada PKS di sana jadi nggak jadi kan kira-kira begitu. Itu sebenarnya Iya bagian kan? dari pertanyaan yang saya mau tanya. Iya. Apa karena di sana udah ada Iya. PKS jadi kesini, jadi gitu. nah ini kan soal etis juga. Nanti orang akan tanya, kok Fahri Hamzah kok menggadaikan idealismenya hanya karena ada hal yang tidak enak di sana ada PKS. Kan orang bisa bertanya begitu. Tapi yang lucunya adalah Muldoko sama AHY gabung juga akhirnya jadi satu sekarang ini. Kan jadi orang mengatakan hebat loh Gibran. Kenapa? Gara-gara Gibran bersatu mereka. Jadi hal-hal seperti ini bukan tidak bisa kita eksplorasi lebih baik, tapi kita juga harus lihat di ranah mana kita bicara. Saya tertarik misalnya ranah tadi pidananya. DPR menurut saya harus membentuk tim angket atau pansus angket untuk membuat clear ini masalah. Kalau enggak menjadi gosip politik terus-menerus, kan begitu. Bung Fahri nggak setuju tuh hak angket. Ya kan itu nggak setuju nggak apa-apa, kan saya yang termasuk yang setuju kan. Oke. Karena kita bicara angket itu tidak hanya soal jatuh dan tidak jatuh Jokowi, tapi kita bicara mengenai bagaimana meluruskan ketatanegaraan kita. Beliau ini ribut soal KM 50 misalnya. Ada nggak angket KM 50? Gila kan DPR? Udah jelas mati 6 orang anak bangsa, ya kan? Dan dicurigai itu bukan mati biasa, bukan karena bela diri, tembak menembak. Tapi mana ada orang DPR yang mau membentuk tim angket? Mahfud MD saja yang kemudian siapa Menko Polhukam yang ngomong tentang Sambo? Ya Sambo dia ngomong, tapi kenapa KM 50 tidak ngomong misalnya? Ya, banyak hal-hal yang menurut saya masih menjadi public question, pertanyaan publik yang saya kira memang tidak akan selesai di open minded satu edisi. Iya, ini kita mesti ini ngobrol udah sampai 2 jam. mau jam 3 Iya, nih. iya, oke nggak Udah apa-apa. mau sahur nih. Sama-sama saya Iya, juga iya. janji. Saya ada pelantikan TPN ini. Nggak apa-apa nih, Bung Bisa Fahri gagal Gibran nanti. mau menanggapi? Ya, ada dua hal sebenarnya. Saya menarik karena bicara sama ahli hukum seperti Bung Refli yang men-challenge dirinya sebagai intelektual publik tiap hari itu, menurut saya itu akan banyak temuan-temuan, dan karena itu memang diskusinya harus diteruskan. Paling tidak saya lihat ada dua soal Bung Refli yang membuat kita ini kemudian terjebak pada di ujung begitu ya, yang sebenarnya akarnya mesti kita selesaikan. Yang pertama tadi yang Bung Refli bilang itu, hilangnya kongresionalisme di DPR kita. Karena presidensialisme itu kan menurut saya itu kan nama lainnya kan kongresionalisme, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, kongresnya, parlemennya juga dipilih langsung. Jadi sebenarnya mempertahankan kekuatan parlemen di masa depan itu kita harus cari akalnya itu. Ya, makanya saya salah satu yang saya bicarakan itu adalah mesti dihapus yang namanya fraksi, ya kan. Di parlemen itu hanya ada majority minority sesuai dengan kecenderungan pendapatnya begitu. Partai politik berada di luar kekuasaan, dia berada di dapur. Sehingga kemudian ruang publik itu hanya diisi oleh pejabat publik, ya. Tidak boleh terlalu banyak pemain di belakang layar. Sekarang ini ada banyak orang pemain di belakang layar yang gila-gilaan loh. Dia nggak pernah dipilih rakyat. Tapi kayaknya hidup kita itu dia yang nentuin gitu. Itu nggak boleh dalam demokrasi kayak begitu. Itu yang pertama yang sebenarnya harus kita perbaiki. Makanya saya sebenarnya soal angket itu ya pesimis saja, karena ini kan musim aja kan. Ini kan gara-gara Mas Hinton pecah kongsi sama Jokowi kan, lalu galak-galak begitu kan. Kemarin-kemarin kan nggak ada. Terlalu banyak perkara yang harus diangket di masa yang lalu, tapi kan nggak kejadian. Sejak saya masih di DPR aja itu mentok-mentok terus itu setiap kita ngajukan usulan. Nah ini diantaranya karena tadi tidak independennya lembaga perwakilan kita. Nah yang kedua ini soal yang saya kira juga penting ya, kan begini, kita lihat politik ini kan gini, di sebelah kanan ini kita selalu bicara politik soal-soal yang ideal. Betapa hebatnya politik itu di sebelah kanan ini, kita bicara tentang kehidupan orang yang lebih baik. Social justice, social welfare, dan banyak hal lah ya di sebelah sini. Ideal sekali begitu. Sisi-sisi ideal dari politik ini memang luar biasa. Demokrasi, kebebasan,
equality before the law, ya kan, melawan tirani minoritas dan sebagainya. Tapi di sebelah kiri ini politik itu juga kasar, politik itu juga kotor, politik itu juga ditandai oleh hal-hal yang dangkal begitu. Nyoblos misalnya itu peristiwa yang sangat dangkal itu. Ada kertas di depan kita, hanya ada beberapa gambar, itu kita tusuk. Betapa kasarnya itu peristiwa sebenarnya. Di sebelah kanan ada soal-soal yang ideal tadi, tapi sebelah kiri ini banyak kasar. Itu yang saya bilang kan. Saya suka menyadarkan teman-teman, mohon maaf ini ya, dari kalangan kanan ini Islam nih, penontonnya Bung RH ini paling banyak ini sebelah kanan ini. Ya kan? Nabi kita itu adalah utusan Tuhan. Manusia yang sangat ideal, ya, disebut namanya di dalam Al-Quran, lalu dia adalah contoh, ya, bagi kita semua, bagi seluruh alam bahkan, gitu. Rahmat bagi seluruh alam. Tapi di sebelah sini itu Nabi juga berhubungan dengan soal-soal yang kasar, gitu. Karena ada peperangan yang berdarah-darah, gitu. Sehingga kadang-kadang kita tidak bisa mereconcile dua soal ini gitu loh. Di satu sisi bahwa ini ada soal ideal di sebelah sini, tapi di sisi sini ada masalah yang yang kasar. Sama juga dengan peristiwa politik yang terjadi di Indonesia. Kita tidak boleh membacanya dengan kacamata yang hanya ada di sebelah kanan ini. Ya, termasuk istilah etika politik itu agak berat dalam sistem yang saru seperti sekarang ini gitu. Sehingga kita kemudian menghukum semua keputusan-keputusan kita, ya kan, ya, terkait dengan pencalonan Gibran dan sebagainya, sebagai seolah-olah satu kaki yang berdiri sendiri. Tidak, itu berdiri banyak. Partai seperti saya, Partai Gelora, ya, sudah berusaha ke Mahkamah Konstitusi karena kita mau mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dihalang-halangi oleh partai besar, termasuk juga presidensial threshold. Kita berjuang dengan Bung Refli, ya. Partai-partai besar itu tidak mau berubah. Tiba-tiba gara-gara inilah kemudian orang seperti saya tidak bisa maju. Lalu kami gabunglah dengan Pak Prabowo dan mendukung pilihan Pak Prabowo dan menjadi pilihan kita semua karena kita ingin menegakkan soal-soal yang ideal itu dengan cara menang. Yang lagi dipersoalkan orang sekarang ini tentang Prabowo Gibran ini karena kita akan menang. Saya kira itu saja masalah. Oke, ya. Gitu. Ini berhubung waktu kita harus akhiri. Tapi saya punya satu pertanyaan terakhir nih ke Bang Refli. Kalau misalnya putusan, lama-lama jawabnya. singkat saja. Kalau misalnya hasil putusan MK itu adalah yang teringan. Sehingga ketika nanti terjadi perselisihan pilpres, apa yang harus dilakukan? Anwar Usman itu harus cuti atau bagaimana? Atau nonaktif atau bagaimana? Ya kalau presidennya ringan dia nggak mau cuti gimana? Kan cuti itu adalah dia sendiri, nggak ada institusi yang bisa memaksa bahwa dia harus cuti. Kecuali rapat permusyawaratan hakim memutuskan bahwa Anwar Usman tidak ikut. Jadi MK itu memang tidak ada institusi di luar lain yang bisa putuskan kecuali RPH itu sendiri. Nah, tapi kalau usul saya, kalau seandainya nanti besok ringan, walaupun saya tidak harap ringan kan, saya berharap dia dipecat, diberhentikan, bukan dengan alasan Gibran saja, tapi itu alasan bahwa dia permanen tadi konflik of interest dan kemudian potensi pemilu ke depan, sengketa pemilu, dia tetap diberhentikan. Tapi kalaupun tidak diberhentikan, menurut saya dalam sengketa pilpres ke depan, ya lebih baik barangkali rapat permusyawaratan hakim mengatakan dia tidak dilibatkan, diikutkan. Oke, ya terima kasih Bang Fahri atas kehadirannya di Open Minded. Terima kasih. Kita tunggu hasil Bung Refli. Ya, terima kasih, kita tunggu hasil putusan MK nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.